Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dalam video kali ini kita akan lanjut lagi dengan masih membahas tentang input classification khusus untuk Unity untuk input mouse dan fokusnya adalah masih kita menggunakan script input tradisional Unity. Kita akan kembali ke buku Jetchil. Anda bisa akses bukunya di bit.ly Jetchil 101 ya, Z-nya huruf besar. Tentang input classification itu ada di chapter 4. Di chapter 4, kita kemarin udah bahas kok kemarin sih? Di video yang sebelumnya maksudnya. Di video yang sebelumnya sudah membahas beberapa script. Nah, kita akan fokus sekarang ketiga script drag and drop. Ini udah versi kesekian kali ya, diganti-ganti terus scriptnya. Ini mudah-mudahan jadi versi fix ya. Untuk drag and drop ini saya buat 3 versi. Yang pertama adalah drag and drop image, drag and drop sprite, drag and drop object. Ini sama-sama drag and drop tapi beda apa yang di dragnya. Kita mulai dari yang gampang yaitu drag drop image. Drag and drop image berarti nama objeknya adalah image. Kita copy dulu ya nama script nama kelasnya, ingat mouse drag drop image ya. M-nya huruf besar, D-nya 2 huruf besar, I-nya huruf besar. Aduh, panjang banget scriptnya nih. Kita ke Unity, pastikan Anda sudah membuka Unity-nya. Kemudian di script ini kita buat klik kanan, create sysub mouse drag drop spread kok spread apa tadi image. Bikin videonya sore-sore jadi agak haus kayaknya spread. Double klik reload, kemudian drag drop image. Nah, apa itu image? Di dalam bahasa Inggris image artinya gambar, tapi kalau di dalam Unity image itu artinya game object yang merupakan bagian dari kelompok user interface. Kalau kita lihat di sini, ini tidak ada yang namanya di 3D object ya. 3D object itu nggak ada yang namanya image. Semuanya objek ini. Tapi kalau di user interface, nah ada satu komponen namanya image. Berarti script yang ini, mouse drag drop image ini adalah script yang tujuannya adalah untuk menggerakkan image, si image ini yang diakses dari menu UI, menu user interface. Kita klik image, maka nanti akan muncul sebuah kanvas ya. Kita putar, pasti panah birunya menghadap ke depan. Nah, seperti ini. Kemudian ini gambarnya image dan kita drag langsung ke image. Langsung di drag. Kira-kira seperti ini. Udah sampai tahap ini saja harusnya. Ini ada tulisan draggable, maka harusnya cukup dengan hanya mendrag si scriptnya, maka otomatis image ini udah bisa kita gerakin. Loncat jauh banget. Oh, ini masalah dari speed kayaknya ya. Sebentar. Karena image itu kegedean, jadi speednya jangan banyak-banyak. 0,5 mungkin ya. Kita tes. Nah, aduh, kelambatan. 1 lah. Nah, kayak gini ya, agak enak nih. Jadi si image ini udah bisa kita drag and drop dengan menggunakan script ini. Tinggal yang harus dipikirkan adalah ketika dia di drag dan di drop, dia mau ngapain. Ini yang perlu disetting. Misalnya ya, saya bikin lagi image yang kedua, UI image. Misalnya ini warna merah. Nah, ini hati-hati kalau sudah bekerja dengan user interface image, terutama karena image itu tumpukan layernya adalah berdasarkan urutan pada hierarki. Jadi kalau misalkan yang putih ini nabrak yang merah, maka dia akan ada paling bawah karena posisinya kan dia di
apa paling atas. Jadi ini unit itu agak terbalik dari dibandingkan dengan Photoshop. Jadi supaya dia ada di atas, maka posisi yang ini harus di bawah. Ini biar nggak pusing ya, saya kasih nama. Aduh, kenapa jadi AGG ini? Merah, maksudnya ini merah, ini putih, jadi merah putih. Oke, kita akan drag si objek putih ke dalam objek merah. Uh, si objek di dalam ini itu kalau misalkan terjadi collision, itu harus ada collidernya. Jadi nggak bisa langsung semua objek itu tabrakan tanpa collider. Jadi ini kita harus pasangin dulu fisik dua dimensi box collider. Nah ini kalau misalnya untuk image memang jadinya gede banget ya. Jadi kita harus atur sendiri si collidernya. Dia nggak bisa otomatis. Nah kira-kira begini. Kemudian tagnya misalnya tag itu seperti grup ya, kita bisa add tag misalnya ini adalah tagnya apa ya, tujuan ya, tujuan misalnya merahnya ini akan menjadi tujuan, jadi si yang putih akan ditabrakin dengan tujuan. Ketika dia sudah nabrak tujuan, maka yang terjadi misalnya apa ya, misalnya ya, saya bikin objek yang lain lagi lah, misalnya image nih. Ini image warna biru ya. Kalau saya nabrak tujuan, maka objek yang warna biru ini hilang. Kira-kira gitu ya. Jadi putih nabrak merah, maka yang birunya hilang. Maka di sini kita pastikan dulu target tag-nya adalah tujuan. Auto snap-nya kita nonin dulu ya. Kemudian trigger enter-nya adalah kalau dia nabrak tujuan, maka yang biru ini akan kita nonaktifkan. Tes. Oke, tes. Jadi ini, aduh, kenapa? Bentar. Satu tadi tuh. 0,5 kelambatan. Speednya satu. Nah, ini enakan. Jadi kalau yang putih di drag ke yang merah, maka otomatis yang birunya akan hilang sesuai dengan perintah di sini. Nah, terus apalagi nih yang bisa kita atur-atur di sini, ini ada trigger, ada collision, ini mungkin nanti saya jelaskan nanti ya. Cuma di dalam Unity itu ada dua jenis tabrakan, collision dan trigger. Collision adalah tabrakan visual, trigger adalah tabrakan non-visual. Tapi untuk sementara yang perlu Anda ingat adalah trigger aja dulu, ya, yang collision nanti lagi. Nah, di sini saya nambahkan dua buah apa ya, dua buah eh, enumerasi baru ya, yaitu after snap enable dan after snap disable. Ini maksudnya adalah ketika objek image ini bisa di drag, itu si apa nih, status draggable-nya tercentang. Kalau misalkan saya hapus centangnya, dia nggak bisa di drag tuh, nggak bisa. Masih bisa, tapi dia harus harus centang lagi baru bisa di drag. Nah ini kaitannya dengan after snap enable. After snap enable itu artinya ketika dia di drag ke dalam sebuah target, nggak perlu pas banget, dia akan snap gitu. Dia akan snap terus bisa di drag lagi. Tapi kalau after snap disable, dia di snap dan harapannya si objek ini nggak bisa di drag lagi gitu. Karena nanti uh, ada beberapa mekanisme yang membuat objek itu memang nggak bisa di drag setelah ketemu dengan pasangannya. Nah, pola yang tiga ini nih, uh, after snap, kemudian draggable dan sebagainya, itu juga sama berlaku untuk script selanjutnya, yaitu mouse drag drop sprite. Kita coba lihat di sini, mouse drag drop sprite dan mouse drag drop object ini sama. Saya samain polanya biar nggak bingung. Oke, kita copy yang drag drop sprite, mouse drag drop
Split. Nah, jadi ini secara script ya mirip 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 banget. Yang membedakannya adalah eh, kalau drag drop image itu harus dipasang di game object yang tipenya emang image. Tapi kalau split harus dipasang di dalam game object yang tipenya adalah split. Sementara Unity defaultnya nggak ada split. Split itu adalah istilah gambar yang digunakan di dalam dunia game. Ya istilah untuk para game developer untuk menyebut gambar aset gambar itu namanya split. Ya. Bukan Coca-Cola, bukan Fanta, tapi split. Di Unity sayangnya default dua dimensi itu udah dihilangkan secara default. Jadi untuk bisa menggunakan script ini, drag drop split, kita harus mendownload dulu package dua dimensi. Ini biasanya di Windows Package Manager ya, Windows Package Manager. Di Unity Registry ada 2D package. Nah, itu boleh diinstal. Karena Sprit itu nempelnya di package dua dimensi dan si package dua dimensi itu memang tidak otomatis ada pada saat kita bikin project 3D. Munculnya otomatis ketika kita bikin project 2D. Jadi kalau kita mau bikin project dua dimensi ya silakan langsung bikin new project dua dimensi, maka nanti package-nya akan diinstal. Tapi kalau misalkan kita pengen bikin 3D ya bikinlah project 3D sehingga apa ya masing-masing tuh misah gitu. Jadi 3D ya 3D, 2D ya 2D. Tapi kalau kita pengen campur dua-duanya dalam satu project kita harus install manual. Ya install manual menggunakan Windows Package Manager. Oke, ini kita tunggu beberapa detik ya. Jadi sekali lagi kalau teman-teman memang pengen bikin project dua dimensi, nggak perlu melakukan ini sih, nggak perlu melakukan proses ini. Di awal bikin project, langsung aja set, saya mau bikin project dua dimensi gitu. Makanya otomatis ininya akan diinstal di awal. Oke, nah bisa dilihat di sini ternyata sudah diinstal package-nya muncul 2D object dan ada tulisan split. Nah, ini ada split. Dan di sini ada banyak pilihannya. Splitnya mau bentuknya kayak gimana? Ada segitiga, ada yang apa nih? Square, kotak, circle dan sebagainya. Kita pakai yang kotak ya. Oke. Nah, eh, di dalam pembuatan game dua dimensi yang benar adalah menggunakan objek split. Kalau teman-teman lihat, split itu nggak kelihatan ya di sini karena bukan splitnya yang salah, tapi kanvasnya yang salah. Canvas itu untuk fungsinya adalah untuk user interface di layer paling depan, bikin tombol, bikin judul dan sebagainya lah. Jadi sebetulnya ini tidak layak untuk dijadikan apa ya objek untuk animasi game, animasi visual. Yang paling cocok untuk dibuat animasi visual adalah ini. Ini emang kecil banget. Jadi kalau dibandingin sama uh, user interface tuh jauh gitu, jauh banget. Ini kan segede gini nih. Tapi kalau misalkan si square kecil banget nggak kelihatan. Posisinya mungkin kalau misalkan saya kasih 0 pun ya, saya reset nih. Nah, dia posisinya ada di sini. Paling bawah kecil banget. Jadi kita zoom beberapa kali. Nah, segede gini lah. Jadi kalau dibandingin sama kanvas terlalu terlalu besar. Tapi yang benar kalau teman-teman mau bikin game dua dimensi harus pakai ini. Jadi memang harus kecil ini. Harus kecil ini supaya gamenya tidak terlalu berat ya. Jadi yang benar memang harus menggunakan sprite. Terus tambahannya, ini mungkin biar nggak bingung ya, saya matiin dulu kanvasnya. Terus satu lagi, ketika kita menggunakan, tadi saya sini. Ketika kita ingin menggunakan objek dua dimensi, itu pastikan kameranya berada dalam proyeksinya adalah ortografik. Ini saya coba pasang dulu di perspektif ya. Kita coba pasang stripnya square menggunakan drag drop split, tapi kameranya masih perspektif. Yang terjadi adalah
Nah ini teman bisa lihat si apa yang namanya nih, kurang kurang enak nih. Ini agak susah ya. Saya ngajarnya pun agak susah, nggak enak nih. Jadi memang apa ya? Secara kamera emang emang nggak pas kalau misalnya bikin game dua dimensi dengan kamera perspektif. Ini bagusnya kameranya diubah jadi ortografik. Jadi kalau saya lihat, ini saya bedain ya. Kalau kamera perspektif, maka yang terjadi adalah bentuknya seperti ini. Tiga, empat corong kayak limas ya. Jadi pada saat si script yang drag and drop split ini tidak bisa bekerja dengan maksimal karena posisi kameranya membentuk seperti sudut kayak limas, kayak piramida gitu. Tapi kalau kameranya diganti jadi ortografik, ini bentuknya udah kayak apa? Tampilnya udah kayak balok, kayak persegi panjang, kok persegi panjang, balok bener, bener kayak balok. Ini skripnya akan lebih mulus karena memang dirancang untuk pergerakan sprite di dunia dua dimensi. Kalau misalkan perspektif dengan script yang sama susah gerakannya. Jadi kayak kayak ini kayaknya scriptnya salah deh gitu kan. Bukan bukan script yang salah, emang itu kameranya yang salah. Untuk script yang drag drop sprite, posisi kameranya harus menggunakan autograph. Ya, ini perbedaan besar antara image sama sprite, jadi sebisa mungkin gunakanlah yang sprite. Sisanya sama, untuk yang auto snap dan snapnya sama, nggak beda ya. Dan satu lagi script yang terakhir adalah drag drop object. Drag drop object, saya copy paste, mouse drag drop object, mouse drag drop object ini khusus untuk menggerakkan tiga dimensi. Kalau mungkin di versi sebelumnya ada script namanya mouse grab and release ya. Itu kemarin penamaan grab dan release karena ngikutin Blender waktu itu, karena Blender kan terkenalnya grab ya, ada apa tuh? Ada fungsi grab di Blender. Tapi ini saya ganti jadi drag and drop biar sama semua. Dan kalau Anda perhatikan ya, dua script ini sama semua, posisinya mirip, cuman yang membedakan tuh nama kelas. Dan memang dari apa ya, dari fungsi utamanya pun berbeda, cuma secara visual ditampilkan di dalam sini ini sama semua. Misalnya saya tampilnya ini ya, mouse drag drop sprite, ini ada drop target, target, auto snap, ini sama. Yang cube juga sama. Jadi sepintas ini seperti sebuah script yang sama, padahal ini adalah script yang berbeda untuk tiga objek yang berbeda, cuman secara penggunaan sama semua. Jadi kayak kayak mudah untuk dipahami karena cara kerja mirip-mirip gitu ya. Oh ini, ya. Ini ortografik. Nah, ini ortografik. Lalala. Ini berapa tadi? 500. Ya. Ini yang tiga dimensi kayaknya nggak masalah ya. Dia mau mau ortografik mau perspektif nggak masalah. Bisa digerakin. Tapi kalau yang dua dimensi ini nggak masalah. Begitu perspektif dia masalah. Jadi memang tiga dimensi itu apa ya, lebih lebih unggul dari sisi adaptasi karena jumlah sumbunya lebih banyak. Oke, kira-kira itu dulu teman-teman, tiga script mouse drag and drop untuk tiga objek yang berbeda. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman kira-kira akan membuat game seperti apa, karena ada tiga jenis objek yang bisa digerakkan. Cuman saya recommended ya cuman dua aja kalau bisa sih.
Jadi antara sprite sama objek ini yang image itu tidak recommended untuk dibuat, tapi kalau mau tetap tetap bisa, tetap ada fungsinya. Kira-kira itu penjelasan dari video ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.